Tapi baik lagi harapan mobilnya tadi yang speknya bagus itu irit, terus kemudian gampang dirawat. Mercedes Sprinter. Cocok Cang, cakep itu. Itu kalau yang di sini yang punya forum aja satu. Oke. Terus untuk ambulan DKM ada dua, tiga. Diperbantukan sama DKM Bukit Pinus, Masjid Huda Ibrahim. Oke. Ya siap ngebantu ya. Siap ngebantu, mengcover. lain? Bukit lain untuk sementara ini belum kelihatan. Belum terdata istilahnya. Belum terdata, dia menunjukkan diri punya ambulan nih klaster ini. Belum ada. Jadi Menteng ada tapi kelihatannya belum aktif. Kurang mendukung. Dan mungkin dia terlalu tua kali ya. Oh, iya. Apa mobilnya terlalu tua, apa orangnya nggak berani gitu aja. Ya itu tadi makanya ada biaya perawatan. Jadi bukan semata-mata bukan gratis, maksudnya semata-mata ada biaya tarif itu dimakan sendiri, tapi buat perawatan itu. Perawatan kalau mobilnya dipakai waktu ini setiap hari. Makanya tuh biaya perawatan kalau memang pun ada di Citra, saya tekankan lagi untuk masyarakat Citra yang menyaksikan ini. Untuk bisa care dengan ambulan lingkungan Citra. Ya, karena kan kepentingan. Iya, untuk biaya saya tekankan saya ikhlasnya. Iya. Yang penting kita mengandalkan biaya perawatan. Yes, untuk warga Citra ikhlasnya ya. Ikhlasnya. Nggak dipatok nih. Nggak dipatok. Ya. Cuman kalau memang dia punya pemikiran daripada pakai ambulan rumah sakit mahal, mendingan ini. Daripada ambulan rumah sakit mahal, misalnya 8 juta gua nih ke Jombang, Jawa Timur. Wah, ini katanya kan si kelasnya nih. Mau kali 250.000. Mungkin gitu. Pokoknya untuk radius lingkungan Citra ke TPU seikhlasnya. Ya maksudnya hitung aja sih. Iya, itu. Kalau memang ada pemakaian ambulan keluar kota, itu ada biaya tol, biaya bensin, PP. Mungkin ya untuk kesejahteraannya biaya makan, untuk biaya perawatan. Sih yang paling penting lagi biaya perawatan armada itu sendiri karena dipakai bisa mungkin selamanya. Dan kalau memang ambulan FMC itu siapa aja belum pakai. Kalau situ berani, saya kasih kuncinya gitu. Tinggal laporan aja. Jadi kalau suatu saat butuh, misalnya cangnya nggak sempat atau ini, boleh dibawa orang lain. Boleh, asal ada surat peminjaman ambulan dari DKM. Dari itu. Nah, satu lagi yang penting nih, tadi ambulannya sudah, terus kira-kira range apa-apanya sudah. Kalau ada yang butuh, persyaratannya apa nih, Cang? Kalau misalnya bawa yang meninggal keluar dari Citra, kalau di Citra kan sudah ada, nanti ada bagiannya. Nah kalau keluar dari Citra, misalnya ke daerah jenazah, bawa jenazah, itu ada persyaratannya nggak? Bawa dokumen administrasinya. Kalau untuk jenazah satu aja kita perlu surat kematian. Surat kematian itu aja penting. Surat jalan misalnya selama ada ambulan saya belum pernah ada lihat surat jalan. Yang penting surat kematian. Yang mau minta surat jalannya dari pihak rumah sakit? Enggak, dari pihak dia tinggal di mana. Minta dibawa. Harus dipastikan juga, misalnya keluarga si A meninggal mau dimakamkan di Jawa Tengah, ya pastikan di Jawa Tengah ada yang menerima. Yang penting di sana setuju. Iya, dan surat pernyataan juga ya. Jadi jangan udah nyampe ke sana, di sana, gak ada orang ini, terima. Balik lagi. Iya kan? Iya. Tapi belum pernah ada kejadian kayak gitu ya? Sekali pernah. Pernah. Enggak. Akhirnya ditahan dulu. Memang kondisi waktu itu saat COVID mau berakhir itu. Pokoknya mau berakhir lah COVID. Nah, ya belum lama ini lah. Kan orang kampung biasanya orang dari desa kan kaget kalau ngeliat ambulan masuk. COVID baru masuk tuh. Yang udah ada lihat ambulan kayaknya seolah-olah COVID. Padahal kan kita udah terima hasil rumah sakitnya menyatakan bukan karena COVID. Ada sakit stroke, jantung. Ya berarti ada ini ya surat diagnosanya. Itu positif apa negatifnya. Kalau negatif ya udah kita jelasin sama
warga, keluarganya dan kepala desanya di sana. Nah itu yang tadi dimaksud pernah sekali itu tertahan itu karena belum ada koordinasi berarti? Belum ada koordinasi dan dari sana juga kita masuk bingung. Sepi, nggak ada orang. Nah iya kan? Keluarganya nggak ada, jadi koordinasinya lambat. Gitu. Kayak masih berduka mungkin. Masih berduka, gitu Ya, Pak. Jadi ya akhirnya tetangga aja yang, oh ini benar meninggal. Cuman belum disampaikan ke ini karena kondisinya yang sana kan malam, di jam 1. Oh, dini hari. Jam 1 dini hari malam. Jadi biasanya kalau yang udah terorganisasi mau dibawa ke daerah, saya bilang di sana udah dikasih tahu belum? Kalau belum jangan dulu. Jangan berangkat dulu. Jangan berangkat dulu. Umpama kalau ke Jawa Timur, udah Pak, udah. Jadi 1 jam sebelum meninggal, dia langsung kontak ke sana. Udah begitu kita bawa, udah ready Pak, tunggu. Sudah ada. Paling enggak perjalanan kalau paling jauh ya Jawa Timur ya 9-10 jam lah. Jawa Timur. 9-10 jam. Itu sorry Cang, kalau dari warga bantuan kan ada tuh. Iya. Kalau dari pihak berwajib biasanya ada nggak tuh? Misalnya polisi di jalan buka ini bantu. Enggak, kalau udah ambulan yang setahu saya yang saya bawa nih, kalau ambulan udah lewat, udah strobo, udah bunyi semuanya, polisi paham, kita tinggal kasih kode aja. Nggak Paham. dibantu sama mereka juga kan? Ada kadang-kadang kalau memang siang macetnya itu dibantu, bukan dari pihak polisi aja, dari pihak-pihak angkatan yang kira-kira searah sama kita arahnya dibukain jalan. Salah satu contoh kalau kita bawa ke RSAB ya, pas ada naik motor lewat tol patwal gitu, dibantu, ditanya sampean bawa apa? Pasien Pak. Udah barang di depan, saya di belakang, di depan, ikutin saya buka. Jadi saya turun di tol Pramuka, sama-sama tol turun. Dia kan lurus arah ke Tanjung Priok. Gitu. Saya keluar. Area dari sini Cibubur lah ya kita bicara. Itu kan lajurnya 3 atau 4 lajur gitu ya. Kalau udah penuh mobil, ada ambulan di belakang. Kalau di luar kan enak, orang taat aturan, bahu jalan masih kosong. Kalau di sini nggak, bahu jalan dihajar. Jadi begitu ada ambulan, ini mau miring ke sini aja susah. Iya, jadi buka benar-benar. Iya, jadi nahan nunggu dulu sampai dengan yang mobil di depan ini ada jedanya gitu, ada space. Kalau di luar kan orang mengantri itu ada jarak berapa meter. Kalau di sini kan buntut ketemu buntut gitu. Iya, sama bahu jalan. Ya, jadi kalau umpama kita bawa ambulan dari sini mau ke rumah sakit yang ada di Jakarta, itu yang buka jalan justru yang mau berangkat kerja gitu kadang-kadang. Berangkat kerja itu kadang-kadang pas ada online gitu kan. Iya, online buka jalan, iya. Yang sering bantu. Ya. Dan yang paling jauh ya kalau udah sampai tol Cibubur, kita ditanya, Pak, tol Cibubur yang baru apa yang lama? Yang baru. Nah, udah ke situ buka. Iya, gitu. Sampai jadi karya juga. Karya 2. Iya. Jadi ambulan di Citra kurang lebih ada 3 unit. 3 unit. 3 unit ya, bisa menghubungi Cang untuk kebutuhannya, untuk warga Citra. Ya seikhlasnya lah ya. Seikhlasnya ya, untuk warga Citra ya. Hitung sendiri deh kira-kira biayanya berapa kalau jenazah ya. Dan kalau sekarang sih ya maaf aja, kadang-kadang dari pihak lingkungan yang kena duka sebutin aja gitu. Kalau kita sebutin aja kan nggak enak juga ya. Kurang etis juga ya. Ya kadang-kadang kita suka siapin kotak itu. Dikira pedagang kita tuh gitu ya, sebutin aja ya. Iya, tinggal sebutin aja. Kita udah siapin itu kotak buat amplop gitu ya. Kotak sumbangan, infak lah, buat perawatan. Gitu. Yang jelas, yang utama bensin, tol kalau memang lewat tol, ya kan? Iya, pokoknya wilayah Citra, udah lingkungan Citra ke TPU cuma jarak 3-4 kilo, masih kita anggap aman ya. Tapi kalau udah masuk keluar tol, masuk tol. Ya. Udah jarak di atas 70 kilo, baru kita bilang ada tolnya, ada bensinnya gitu. Iya, harus dibayar. Masa cara hormat menanggung. Iya, tapi kalau untuk wilayah atau ambulan untuk versi gratis itu dulu. Itu dulu. Sekarang kan makin lama. Ya. Satu sisi bensin juga udah mulai naik mulu. Naik bensin, BBM-nya naik. Dengar-dengar informasi Pertamax sama Pertalite
akan ditiadakan, bukan dinaikkan, akan sudah tidak ada gitu, habis katanya. Berarti kan biaya kosnya makin besar kalau ke Pertamax turbo misalnya gitu. Turbo ya. Larinya gimana? Apa kita bilang penjelasannya turbo nih. Pegangan gitu. Turbo nih pegangan. Nah, sekarang kalau usia armadanya sendiri, kalau ada perbaharuan armada, itu biasanya kalau FMC kan otomatis dana dari FMC ya, sumbangan-sumbangan atau patungan-patungan anggota gitu ya. Nah itu kalau yang di luar FMC kayak di Bukit Pinus itu dari personal kah atau dari? Iya, itu dari DKM? Bukan, itu dari infak yang mereka dapat. Dari mereka yang dapat, mungkin di satu sisi masuk ke infak, ada hitungan buat biaya perawatan. Oh, infak masjid nih kita bicara? Iya, infak ambulan, bukan infak masjid ya. Beda-beda. Infak ambulan. Kalau infak ambulan kita menamakan tuh biaya perawatan. Infak ambulannya ada yang tadi yang bilang ada di mobilnya itu? Ya, ada kotaknya. Itu infak perawatan. Jangan infak ini ya, kalau infak masjid kan nggak bisa dipakai. Jadi infak perawatan mobil ambulan gitu. Berarti yang di Pinus mobil ambulannya tidak berada di bawahnya DKM Pinus? Masuk lingkungan DKM. Tapi kan sendiri. Terpisah. Jadi istilah kata rekening DKM dan rekening ambulan beda. Kalau untuk FMC kan memang ya seberapa sih kalau kita hitung buat masyarakat, ya kan infaknya juga buat perawatan aja gitu. Kalaupun ada lebihnya infak perawatan kita kembalikan ke forum FMC sebagai bentuk tanda inilah ya ini ya, kita punya ambulan nih, biayanya ada ini, ada kelebihan biaya, ibarat kata surplus lah, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Karena kan biasanya ganti oli itu 5.000 kilo sekali kan? 5.000 aja kita ambil, meskipun kata orang ada 10.000, enggak, kita 5.000 aja. Dengan kondisi mobil yang udah cukup tua lah ya, cukup usia, kita ngambil 5.000 kilometer ganti oli perawatan. Karena kalau semakin panjang, nah bahaya kalau tiba-tiba tengah jalan mogok misalnya kan, pagi perjalanan jauh, gitu kan lucu. Saya mikirin mogok. Kalau jalan-jalannya, mogok cuy, ya repot. Mogok yang sendirian nih, nggak jauh-jauh amat sih, Brebes gitu kan ya misalnya. Brebes sendirian, sama jenazah. Mogok ya. Iya. Tapi kita nanya, mogok nanya lagi. Ada pernah kejadian mogok? Nggak, alhamdulillah nggak sampai. Kita selalu siapin untuk prepare di awal. Yang mungkin yang kalau kita suka ini dulu zamannya tol belum terlalu banyak bensin, BBM tempat rest area. Oh itu yang susah itu. 2018 itu rest area masih jarang. Batasnya paling jauh mungkin sampai Semarang aja, Salatiga itu. Itu paling jauh itu, harus ngisi lagi di situ. Kalau udah kehabisan di daerah Pekalongan, Pemalang, kita udah taker nih, sampai nggak di sana, udah kita keluar tol dulu. Dan alasan mobil nggak mogok mungkin karena perawatan itu tadi kan? Tapi pernah nggak gini Cang, pengalaman, misal perjalanan diprediksi 9 jam. Entah kenapa di jalan jadinya molor nih 12 jam. Tapi kan mereka begitu datang langsung dimakamin. Nah itu molor gitu pernah? Ya itu saya bilang tadi, gara-gara bensinnya habis. Bensin nggak ada. Tapi alhamdulillah kesininya selalu on time. Masuk 2020 akhir on time. Dan nggak sekalipun ini ya paling keluarga minta ditunggu, yang bawa iring-iringan minta ditunggu. Kita tinggalan. Dari awal udah bilang, kalau udah lewat masuk tol macet, ambulan jangan diikutin. Daripada nanti terjadi apa-apa, kan ketemu di sana aja, atau ketemu janjian di rest area mana gitu. Itu kalau di tol Cang, sirene nyala Cang? Sirene nyala tapi nggak bunyi. Oh, cuma lampunya. Lampunya nyala, sirene nggak bunyi. Nyalanya kondisinya apa Cang? Macet? Harus enggak, nyalain aja.
suara nih, suara. Suara itu kalau di jalan tol kita udah bebas macet, matiin sirine. Lampu aja yang nyala. Lampu aja, suara nggak ada. Kalau macet suara dinyalain. Kan tol ya. Iya. Jawa Barat. Pokoknya kemacetan di tol Cikampek tuh udah bisa kita lihat. Ini macetnya paling titik-titiknya ya. Titik-titiknya di ujung Cikampek masuk ke Cipali. Nah, udah lepas itu udah enak. Udah lancar. Gue ngebayangin itu sirine nyala kan bising tuh. Yang di luar aja yang di lagi juga kita jaga ini kan, jaga terminal sirinenya supaya jangan panas. Itu kan panas itu. Kalau kita nyalain terus panas. Pernah suatu saat lagi macet hilang suaranya. Berarti kan panasan ya. Koslet. Iya. Bakar itu. Jadi kita matiin meskipun suasana macet kita pakai sekali-sekali aja. Udah paham. Atau kita main di radio. Tolong buka jalan Pak ini. Misi gitu. Ada berarti punya frekuensi sendiri untuk radio HT atau... Untuk sementara ini belum. Jadi kita mau koordinasi sama pihak Rapi juga sih. Dari pihak Rapi ini katanya mau ngebantu yang ada di Citra buat ambulan perlu. Tapi kita belum bisa ini. Iya, karena kan ada satu titik atau satu area itu sinyal handphone nggak ada, gitu kan. Tapi kalau memang ini ya kita sinyal handphone nggak ada, main telepon biasa aja. Gitu, main telepon biasa. Kalau sinyal nggak ada, kan petanya gimana? Pakai Google Map? Yang penting titik-titik yang utamanya udah dikasih tahu. Iya, terus nyampe wilayah tertentu sebelum nyampe titik. Udah ditelajari. Ada patokannya, misal Tugu kah atau alun kah gitu. Tapi ya lebih bagus kalau bisa. Kalau memang itu yang paling susah tuh daerah Cilacap. Kalau kita bawa jelajah tuh. Kenapa? Udah sinyal nggak ada. Udah ke pedalaman. Jadi sebelum ini Pak, nanti di sana patokannya apa? Patokannya pasar ini aja, nanti ada orang nunggu gitu. Nah, gitu aja. Bisa kebantu. Karena kalau enggak muter-muter di dalam kota Cilacap, orang yang penting kalau daerah sana kita masuk kira-kira 3 jam lagi nih Pak. Oke. Gitu 3 jam lagi tungguin aja. Jadi mereka juga udah standby dari tahun. Udah siap-siap. Gitu. Iya. Oke. Memang perlu sih radio-radio begitu macam HT itu. Ya? HT itu perlu. Jadi bisa kontak, tapi kan kita harus ngapalin itu, muter-muter lagi kalau hafal, kalau paham kan. Saya pribadi nggak paham kayak gitu-gituan. Ya, biasanya ada listnya masuk ke Cilacap itu frekuensi berapa gitu. Karena kalau di film-film kan begitu semua sinyal mati yang hidup cuma itu. Iya benar. Iya betul. Ya handphone semua terganggu nih frekuensi, yang hidup cuma itu, yang analog. Ya pokoknya kalau udah gitu-gitu ya larinya kan pihak polisi aja nanya Pak, larinya kemana nih gini. Alamat yang benar ini, terus aja deh nanti. Kadang-kadang mereka juga punya tim yang buat nganterin gitu. Nganterin, meskipun jaraknya 40 kilo lagi kan, masuk pegunungan gitu. Lu kalau di daerah kan 40 kilo dekat. Dekat balik bukit ini, saya pernah deket balik gini nyampe. Kayak begini tuh. Deket di situ gitu. Di Jawa. Ini balik tanjakan turunannya nggak boleh di desa. Betul. Ada 20 kilo. Wah, jauh benar. Makanya kalau ke perjalanan jauh kita lihat map dulu, cari titiknya paling jauh nih. Karena kita kejadian daerah Pemalang. Kota Pemalangnya nembusnya ke Purwokerto. Ujung ya. Ujung. Lihat gunungnya loh, Perkebunan Jagung. Itu daerah Pemalang Pak. Ya bilang aja masih Pemalang dalam gitu. Lewatnya Coma kan, Pemalang lewat itu. Masuk Perkebunan Jagung. Kotanya kita cek lagi Purwokerto. Ya biar nggak panik. Kalau dibilang awal di mana? Di balik Gunung Pemalang ya. Ya kira-kira apa informasi lagi nih Cang yang perlu diketahui oleh warga Citra selain tadi sudah ada armada, kontak center, terus administrasi, nomor telepon nanti kita share. Apalagi kira-kira yang perlu diketahui atau disampaikan? Kalau umpama warga Citra sih, kalau umpama meninggalnya pihak RT atau DKM, warganya salah satu warga yang meninggal, udah untuk pengurusan ke TPU yang terdekat, nggak usah kasak kusuk gitu loh. Tenang aja. Yang penting ada surat kematian, ada laporan RT RW udah. Kalau memang mau dikubur, kalau memang kematiannya malam,
nggak usah beli sekarang, selain aja sama pihak ambulan, nanti kan dibantu diurus. Oh, dibantu langsung iya. pihak ambulan. Pihak ambulan disediakan surat kematian. Surat kematian, pengantar RT RW gitu. Meskipun salah satu ada yang ketinggalan sekarang kan perlu SKKD nih, surat keterangan kematian desa. Ini nggak usah, ini menyusul juga nggak apa-apa. Yang penting surat kematian, fotokopi KKR, KTP gitu aja. Ya, istilahnya kalau dari pihak duka susah untuk administrasi bisa dibantu ya. Bisa dibantu. Nanti nggak harus ini panik ya, gitu. Nggak usah panik. Situasi itu keluarga yang tinggalkan pasti kan iya lagi berduka ya. Iya. Duka, panik, mana kepikiran Betul, mau bikin surat ini itu. Harusnya satu memang yang gerak cepat RT. Atau Ya, makanya ada kalau yang meninggal yang bisa dihubungi langsung RT aja. Ya. RT aja susah ya udah pihak ambulan aja. Kira-kira susah ganti aja kira-kira gitu. Kalau pihak RT memang nggak enak nih bangun Pak RT, udah ambulan yang dihubungin aja yang terdekat yang di sini. Yang penting satu-satunya harus ada surat kematian. Ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Untuk warga Citra pasti dibantu. Gitu. Nah ini kan juga pengalaman orang nggak ada yang pengalaman banyak yang meninggal surat kematian. Nah, siapa yang kita panggil untuk kalau meninggalnya di rumah sakit pasti ada surat kematian. Kalau meninggalnya di rumah, cek dulu poliklinik yang terdekat. Klinik di sini kan klinik terdekat, panggil dokternya, pastikan dulu meninggal apa belum. Kalau belum masih ada biasanya kan diceknya dari hidung. Nadi yang di sini sama di sini. Kalau dokter bisa mastiin udah meninggal. Ya pasti dikeluarin surat sama si dokter yang bersangkutan mengeluarkan surat kematian. Bisa dari situ RT RW gitu. Teres itu. Biasanya sih bisa itu rata-rata pihak klinik bisa dipanggil. Nggak usah Pak ini udah sekarang perlu ambulan jam 1 malam. Nggak usah panik, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Toh kalau memang dibawa ke rumah sakit kan biayanya cukup mahal. Kalau panggil dokter untuk memastikan ini memang kondisinya nggak tertolong lagi, pihak klinik sudah datang. Beberapa klinik yang ada di dalam Citra. Yang ada Citra biasanya ya, yang deket-deket aja yang bisa dipanggil. Yang 24 jam yang mana? Yang dekat 24 ini Citra Medika ya. Citra Medika. Depan. Citra Medika itu. Jembatan PLN itu. Iya. Itu aja panggil bisa dipanggil dokternya. Apa nama kliniknya? Citra Medika. Citra Medika. Setelah Master Menteng sebelah kiri ya. Sebelum Alamanda. Raya lah. Sebelum Raya, masuk Raya kan atau Permai. Pom bensin ya. Itu bisa dipanggil dokternya. Bisa pastikan bisa ngeluarin bener nih Pak. 24 jam itu. 24 jam. Berapa jam? Dan jangan mentang-mentang Anda bilang Pak bisa tolong dibawain ke rumah sakit. Jangan. Kita ambil tindakan ini dulu, dokternya bisa dipanggil Bang. Ya preventif dulu ya. Preventif dulu. Paling. Jadi kalau udah memastikan ke rumah sakit kan satu mungkin ambulan juga kan nggak bisa buru-buru, butuh waktu 15 menit, terus sampai sana dicek lagi, ada biaya lagi kan, gitu biaya pengecekan kan lebih mahal sayang. Jadi takutnya harusnya sudah tertolong karena ada dokter datang di situ, karena pengen dibawa ke rumah sakit ini ada jangka waktu. Pernah kejadian nih, gimana tuh? di klaster di Citra nih, udah meninggal, panggilin dokter datang, suruh Pak masuk lagi ke rumah sakit terdekat. Sudah bawa ke rumah sakit? Sudah bawa lagi seluruh keluarganya. Makanya dokter udah keluarin surat kematian. Nggak yakin nih? Dinyatakan kurang yakin. Colek-colek aja. Bro gitu. Bilang Bu, udah meninggal. Udah meninggal. Itu mungkin dari pihak ibu udah keluar biaya dari dokter yang dipanggil, bawa lagi ke rumah sakit biaya lagi. Udah ketahuan ini meninggal. Kan waktu saya cek juga nih kayaknya udah memang dingin semua. Ya, kalau kurang yakin panggil dokter. Itu posisi siang itu. Posisi siang jam 11. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit? Rumah sakit sini depan terdekat RSUD. Dia bilang nggak ada foto. Kan dia bilang dokter udah ada suratnya. Kenapa harus lagi dibawa sini? Ya mungkin keluarga yang butuh keyakinan lagi. Nggak apa-apa sih, itu sah-sah aja. Padahal tetangga juga kan banyak ini udah dingin Bu. Gitu. Ya, masih belum bisa nerima. Ya udah saya bilang nggak apa-apa gitu. Hitung-hitung jalan-jalan. Nggak apa-apa juga. Cuma memang informasinya adalah intinya mungkin pertama nggak usah panik dulu. Nggak usah panik. Panik. Kita ada dokter 24 jam, klinik 24 jam di dalam Citra. Betul. Dan dokternya nanti kita cross check ya.
dan dokternya mungkin bisa dipanggil 24 jam untuk memastikan nih sudah meninggal atau belum. Artinya daripada kita telepon ambulan, karena ambulan juga perlu waktu untuk datang 15 menit datang ke sana, nunggu ambulan, terus jalan lagi bolak-balik. Mendingan nungguin dokternya aja datang sama 15 menit juga. Lebih ya. Nungguin ambulan kan lebih 15 menit. Dari ambulan jalan ke rumah nelfon tadi 15 menit. Bawa ke rumah sakit 15 menit setengah jam. Jangan panik sih ya. Sebelum panggil rumah sakit itu kliniknya dokternya bisa dipanggil. Dan ada beberapa klaster udah paham itu. Kalau meninggalnya di atas jam 12, dia tahu dipanggil klinik sini Citra Medika. Oke, apalagi bro? Ada yang informasi yang dibutuhkan sementara ya, nanti kalau ada yang kurang-kurang kita ngobrol-ngobrol lagi. Bisa disambung kan? Bisa disambung, nggak masalah. Jadi sementara ya itu informasinya Cang Rahmat. Nah untuk ini saya terakhir nih penjelasan untuk peremajaan ambulan buat pengurus, saya langsung aja ngomong buat pengurus FMC dan masyarakat Citra, tolong bantu kalau memang mau ada pengadaan ambulan baru. Masing-masing DKM dan RT bisa kerjasama dengan pihak forum FMC. Khususnya FMC. Oh berarti kalau ada yang mau nyumbang nih, misalnya nih ada dermawan nih, ada armadanya atau dia beliin baru, itu bisa langsung ke FMC ya? FMC. Kalau enggak pakai rekening gua aja ntar langsung saya transfer ke kan. Tapi itu menarik Cang, menarik. Mungkin ada paling enggak gini, dari 47 DKM 44 masjid, 3 musola, berarti kan 47 tempat ibadah yang ada di lingkungan Citra yang terdaftar di FMC. Ini masing-masing ngeluarin biaya 100.000 di sebulan untuk pengadaan ambulan baru dan pengurus RT dan DKM-nya ikhlas 100.000 buat lingkungan kita bersama di lingkungan Citra. Saya rasa untuk kredit leasing kendaraan tercover. Nah ini ngomong-ngomong kendaraannya, sorry kita jadi panjang lagi. Armada yang ada sekarang apa aja modelnya atau jenis armada mobil? Untuk melayani warga Citra yang ada ya yang biasa dilihat mobil apa? Avanza, oke. Itu keluaran tahun 2011. Oke. Ya. Terus yang di Pinus? Ya kalau yang di Pinus sama 2010-2011. Mobilnya apa? Mobilnya Luxio dan Grand Max. Ya kalau untuk pemakaian ambulan di Citra, kalau memang nggak berbenturan silakan aja dipakai. Yang punya FMC. Selama kosong. Monggo. Dan mau bawa sendiri, ya bisa ya. Tapi atau mau harus ada form yang diisi. Iya, ada pengurusan dari DKM, peminjaman unit ambulan untuk kebutuhan pasien atau warganya yang meninggal, silakan. Bisa hubungin saya di harapannya mobilnya yang enak tuh apa, Cang? Kalau buat dibawa kan ada yang jarak jauh juga, Cang. Nggak usah muluk-muluk lah. Nggak usah muluk-muluk. Sprinter Mercedes Mercedes Sprinter itu. Speknya mobil-mobil yang satu irit. Irit yang gampang dirawat gitu. Oke, yang irit gampang dirawat. Irit gampang dirawat. Antara bensin dengan solar irit mana? Sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Kalau solarnya udah mahal, bensinnya masih bisa ketaker. Hitungan kilometernya bisa takar. Tapi mobil ambulan ini, sorry Cang, kalau mobil ambulan ini di pom bensin itu kalau nanti misalnya ada aplikasi itu jadi, itu boleh nggak pakai yang subsidi untuk ambulan? Kalau ambulan yang masih di bawah 1.500 cc masih bisa. Oh, berarti tetap sama cc dong. Cc. Aturannya seperti itu. Itu yang saya tahu dari pihak Pertamina itu. Berarti tidak ada di bawah 1.500 ya. Salah satu contoh yang mobil-mobil yang ukuran minibus yang standar gitu ya. Grand Max. Saya pikir karena ini ambulan ada pengecualian. Kosnya kan biar saya pikir malah pemirsa. Nggak tahu kalau memang Pertalite dihapus, pakai Pertamax
Ini Ya kan? Turbo. Iya, Ya kita tinggal ngomong. Suruh pegangan yang di belakang. Ya, tinggal operasionalnya kita ngomong aja. Iya, jadinya bebannya ke yang Iya. pakai ini kan, ambulan kan. Ya harapannya sih kalau memang Pertalite masih ada, kalau nanti aplikasi diberlakukan untuk ambulan, ya diperbolehkan. Betul. Karena kan kalau pakai aplikasi kan ada batas minimalnya beli. Nah sekarang kalau Encang hari ini jaraknya batas maksimal, sorry. Kalau Encang hari ini perjalanan menuju Surabaya misalnya, Sehari berapa liter? nah sehari berapa liter kan nggak cukup sampai Surabaya. Nah sisanya kan berarti harus beli. Sedangkan aplikasinya kan hanya satu user, satu armada kan, Betul. gitu kan. Kalau untuk ambulan yang saya tahu sih, kalau memang ngisi di sini non aplikasi, ya katakanlah kendaraan 1.500 isi full di sini kita masih bisa diterima. Selagi operasionalnya tuh Untuk itu. untuk keperluan gitu. Ya, Saat akan bawa ada pasien. pelonggaran dari tempat pengisian tersebut itu ya, Iya. tempat pengisian Iya. bensin tadi ngisi, apalagi kalau kita bilang langsung nyalain sirenenya kan, orang masih minggir dulu, bensin habis nih, ada penumpang, ya kan? Belum sempat ditutup langsung suruh pergi. Takutnya gini bro, takutnya karena itu by aplikasi. Aplikasi kan tidak bisa membedakan antara mobil ambulan atau mobil biasa. Mungkin mobil yang boleh itu kan armada angkutan umum ya, Betul. plat kuning ya. Tapi kalau ambulan kan tidak bisa, kecuali ambulan didaftarkan, misalnya ambulan gitu kan. Jadi bisa mengisi berkali-kali. Betul. Nah saya nggak tahu tuh karena aplikasinya kan belum mulai dipakai ya, Untuk saat ini sih masih biasa, biasa. Ya. masih biasa. Tapi baik lagi harapan mobilnya tadi yang speknya bagus itu irit, terus kemudian Gampang dirawat. gampang dirawat. Mercedes Sprinter. Cocok, Cang. Cakep itu. Itu Cakep kalau banget langsung. itu kalau per kapita warganya udah tinggi. Nah, tapi kalau memang misalnya bisa dikoordinasikan dengan FMC ya, sebagai Betul. wadah forum masjid. Bisa loh. Jadi kita bicara masjid, cuma pemanfaatannya tidak hanya Iya, untuk betul. yang muslim saja, yang muslim silahkan. Jadi kalau tadi Cang Rohmat bilang 1 DKM 100.000 sebulan kali 47 kan 4,7. Betul. Oh, 100.000. Itu DKM. DKM 100.000. Kalau warga. Bulan aja udah kelihatan Iya. 4,7. 4,7. Untuk cicilan. Berarti kan Sprinter bukan angan-angan. Bukan anak-anak. Iya. Bener kan? Terpajang di Masjid Cikal ya kan, Sprinter hitam, tulisannya merah, forum Masjid Citra, ya kan, ambulans. Wah. Jadi kalau menurut saya kalau ambulan tuh jangan warnanya yang macam-macam, putih aja. Putih, ya udah putih. 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 Jadi ketahuan bentuk ambulannya Putih, dan nggak putih. terlalu sangar gitu kan. Ya. Itu sana. Ya, menarik tuh Sprinter karena orang sakit tuh butuh kenyamanan. Tuh. Iya. Apalagi bawa jarak jauh misalnya kan. Kalau kurang Syukur-syukur Citra punya ambulan 2, pasien dan jenazah. Oh, Dibedakan ya. Bedakan. Nanti pasien tahu. harusnya bisa lah kalau ya konsep patungan lah ya, gotong royong bahasanya. Ya mudah-mudahan sih pengadaan ambulan ada orang yang peduli, minimal dia bayar DP-nya aja gitu. Tapi masalahnya begini, Cang. Banyak orang yang mau nyumbang sebenarnya, banyak orang yang dermawan di Citra ini nggak tahu kemana. Pengelolaannya. Ini ke siapa ngasihnya? Betul. Terus pengelolaannya bagaimana? Bener tidak kalau ngasih uang, bener tidak dibelikan? Jangan-jangan ngasih uang buat beli baru. Ini dulu. Oh iya silakan. Jangan-jangan ngasih uang buat beli baru, belinya bekas misalnya. Takutnya gitu kan. Terus Nah kalau sudah ada FMC kan ada pengelola. Harusnya pengelolaannya lebih transparan dan profesional. Yes, Ya, Cang, apalagi untuk kita buat kita gitu ya. dari masyarakat. Dan saya maunya juga gitu. Dari salah satu ada warga aja yang mau peduli untuk memulai satu permajaan baru, katakanlah dia mau biaya DP-nya. Pengadaan. Dia mau menyelesaikan DP mobil, kita langsung bergerak. Untuk bulanannya masih bisa ke. Kalau memang setuju, yang saya bilang, saya sebutin masjid-masjid 100.000 sebulan aja. Ya, atau open ini aja. Donasi ya? Bukan kayak donation ya. Ya infak. Tapi yang rutin. Iya. Dilempar ke harusnya kan. Atau ada ininya, Cang. Ada tempatnya, wadahnya di mana gitu. Khusus untuk ambulan. Kan yang jadi sekarang jadi permasalahan, kantor FMC nggak tahu. Di mana kantornya, Cang? Untuk sementara ini
ada di Bukit Vignolia. Oke. Nah kalau karena kita ngikutin bendahara FMC ini orang Vignolia. Oke Pak Haji. Mulai dari ketua yang kemarin sama bendaharanya. Atau mungkin kotak infaknya tadi disimpan di armada itu parkir misalnya. Kalau parkirnya di depan masjid, simpan di situ jadi orang yang ini untuk mobil gitu kan. Nah kalau memang bisa dikondisikan, cuma ini lebih jauhnya nanti dengan FMC ya. Cuma kalau memang bisa dikondisikan seluruh DKM yang ada di Citra, artinya FMC juga harus mengeluarkan biaya beli kotak 47 taruh di semua masjid, tulis gede-gede infak ambulan, misalnya ambulan perawatan ambulan FMC, tulis itu nomor teleponnya bagi siapapun yang butuhkan dengan ambulan ini nomor teleponnya. Tapi ya mungkin harus ada komunikasi dulu. Paling nggak kita harus lembukan dulu dengan DKM ya. Karena mungkin ada DKM yang nggak setuju, takutnya dana yang harusnya ke DKM terpecah, takutnya. Tapi ya saya rasa kalau 100-200 ribu dari DKM setiap bulan kan bukan hal yang berat ya Cang ya. Ya kalau itu kan komunikasi tadi ya, nggak perlu kotak. Kalau yang penting yang ngurusnya bertanggung jawab aja. Iya harus ke transparan. Harus ke FMC. Dan kalau udah ada juga kendaraannya, ya kita kan udah kendaraannya nggak usah dibahas lagi kan, udah. Bukan kalau udah terjadi itu ada ambulannya, nggak usah ragu. Ambulan di klaster lain mau pinjam nggak, tinggal hubungi. Ya kan mau bawa sendiri. Cuman satu, nggak boleh banyak tangan. Oh iya. Nggak boleh banyak tangan. Itu harus pengemudi satu. Iya, pengemudi satu. Nggak boleh. Kecuali pengen sekali-sekali bawa nih gitu. Nanti batangan ini bisa kita infokan. Oh ini jangan terlalu mencetek ini gitu. Jadi kita kasih arahan juga. Nggak dilalah kita lepas nanti gitu. Iya. Harus 1-2 orang. Harus 1-2 orang. Karena kan biar pertanggung jawabannya lebih enak. Kalau tiba-tiba saya minjam, terus keserempet di tengah jalan, saya nggak bilang, misalnya dari tanya juga, sudah. Pas besok ada pemeriksaan pagi, mau dipakai itu kok penyok. Harusnya ada Sprinter bro, kan gitu. Ya kan kalau Avanza aja mungkin ya kantor medik jadi. Tapi targetnya FMC kita minta kita obrolin ya Cang, kita undang Pak Ustadz Agus Abdurrahman. Kita pengadaan Mercedes Sprinter buat mobil. Amin. Bulan FMC. Ya, kita aminkan ya. Udah mau maghrib? Alhamdulillah. Ya, siap. Oke. Makasih banyak. Sama-sama. Cang Rohman, semoga informasinya bisa tersebar luas di lingkungan kita ya. Di lingkungan kita khususnya di Citra Indah. Syukur-syukur bisa bermanfaat juga untuk masyarakat di luar Citra Indah, karena tidak menutup kemungkinan ya bisa dimanfaatkan. Dan apa tadi nomor teleponnya kita sudah sediakan, informasi-informasi yang terkait dengan biaya juga. Mungkin kalau mau komunikasi lebih lanjut bisa nggak langsung ke Carwan dulu. Di setiap klaster punya RT. Ya atau komen di bawah. Ada komen di bawah. Kalau sebelah sini komen. Ya itu aja mungkin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Cang Rohmat juga pekerjaannya, bukan pekerjaan berarti ya ini. Ini jatuhnya apa Cang? Profesi? Pengabdian. Bukan, ini sebatas bentuk kepedulian aja. Kepedulian. Semoga dapat balasan ya dari Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biar tambah berkah. Amin. Sehat selalu Cang. Karena butuh kesehatan yang prima. Kalau mau nyetir jauh ke Jombang, saya nyetir jauh ke Jombang. Tidurnya 3 kali Cang. Nyampe kalau gitu ya. 3 kali, yang nyetir 2 orang. Iya gitu. Nah 3 kali saya tidurnya, yang nyetir udah gerutu aja kan. Nah, kalau ambulan nggak kenal stop. 2 orang. Ada kemungkinan sendiri. Nah, terus kan. Itu benar-benar harus prima kan kesehatannya. Semoga kesehatannya dijaga Cang ya. Amin. Berkah karena bantu misinya adalah sekali lagi bukan hanya untuk masyarakat muslim di Citra Indah, tapi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang non muslim pun boleh memanfaatkan armada ambulan yang saya garis bawain ya. Untuk masyarakat muslim hanya non muslim, pelayanan ambulan kita layani selagi sampai batas rumah duka dan rumah sakit. Pemakaman? Kalau pemakaman biasanya tuh mereka ada komunitasnya. Oh, ada lagi. Jadi kita
kita hanya sebatas rumah duka dan rumah sakit. Pak, tolong jemput dong Pak, saya Pak pakai ambulan Citra, kita layani. Mau pulang ke rumah? Mau pulang ke rumah. Pasien Pak mau diantar di rumah duka di wilayah Jakarta, kita antar. Kalau untuk sebatas pemakaman atau ada komunitasnya. Biasanya ya. Biasanya. Itu kalau memang dia maksa-maksa itu ya kita layani. Kalau dibutuhkan tetap bisa gitu ya. Emergensinya yang mereka udah mau pakai ambulans ini aja gitu, kita layani. Oke. Baik kalau gitu ya. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya Cang. Mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan sprinternya Betul. jadi gitu ya. Panjangan tuh kan. Ya, terus ini tip nama saya Cang di bawah, di bawah juga nggak apa-apa Cang. Ya kalau nggak sprinter benar H1 lah. Benar-benar. Minimal Yang besar-besar ya. Besar. Gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa di komen, bisa direct atau bisa ke kita. Mungkin itu Cang Rahmat, bro. Ya. Cukup. Kita udah mau maghrib. Siap. Terima kasih banyak, Cang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.